Selamat pagi bagi seluruh warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari ke-320 2022. Sebelum kita mulai karya kita hari ini, marilah kita mohon hikmat bimbingan Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 20. Efesus 5 ayat 20, demikian firman Tuhan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Always giving thanks to God the Father for each other in the name of our Lord Jesus Christ. Amin. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Tema renungan kita hari ini mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu. Mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu. Mengucap syukur bukan sekedar kata-kata yang keluar dari mulut. Saya bersyukur, bukan sekedar kata. Tetapi ungkapan syukur yang dinaikkan seharusnya merupakan hasil dari kehidupan yang tinggal di dalam Kristus. Jadi ungkapan syukur itu atau ucapan syukur itu merupakan hasil dari kehidupan yang tinggal di dalam Kristus. Dan sebagai buah dari kehidupan anak-anak Tuhan. Jadi kita tinggal dalam Kristus dan buah dari kehidupan kita bersama Kristus itulah ucapan syukur. Sebab kalau kita teliti lebih lanjut, sebenarnya ayat ini dituliskan sebagai bagian dari penjelasan Rasul Paulus mengenai karakteristik kehidupan anak-anak terang. Di mana di jemaat Efesus dituntut untuk mengucap syukur dalam segala keadaan, dikarenakan ini merupakan suatu gaya hidup yang didasarkan pada karya keselamatan dan hidup baru di dalam Kristus. Itulah sebabnya dalam segala hal orang percaya harus dapat mengucap syukur. Karena keselamatan dalam Kristus Yesus yang telah berlaku dalam hidupnya lebih besar daripada persoalan hidup yang mereka hadapi. Ucapan syukur sekaligus juga menjadi bagian tanda orang Kristen. Ucapan syukur sekaligus juga menjadi tanda bagi orang Kristen bahwa kita orang percaya pada kasih setia Tuhan tidaklah pernah meninggalkan mereka. Sekalipun orang percaya itu mengalami kesulitan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sekalipun kita mengalami kesulitan. Jika kita perhatikan kalimat ucap syukurlah senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Maka kita akan menemukan setidaknya ada 3 poin penting yang harus kita mengerti dengan benar bagaimana seharusnya kita mengucap syukur. Yang pertama, kita harus mampu mengucap syukur senantiasa dalam segala sesuatu. Saya ulangi, kita harus mampu mengucap syukur senantiasa dalam segala sesuatu. Kata senantiasa mengandung arti sesuatu yang dilakukan secara terus menerus, kontinu, sepanjang hidup kita. Itulah yang dinamakan menjadi kebiasaan, habit, yang seharusnya menjadi ciri khas baru ketika kita hidup dalam Kristus. Jadi kalau kita sudah mengaku aku percaya kepada Yesus, aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Roh Kudus, maka karakter kita adalah karakter yang mengucap syukur dalam segala sesuatu.
Dalam kehidupan yang kita jalani ini kita harus penuh dengan ucapan syukur. Makanya kalau kita berdoa harus banyak ucapan syukur. Terima kasih Tuhan atas hari baru, terima kasih atas keluarga, terima kasih atas pekerjaan, terima kasih atas kehidupan, terima kasih atas sandang pangan, terima kasih atas kesempatan. Ini terima kasih. Jangan banyak menuntut Tuhan, tetapi banyaklah mengucap syukur. Namun kita patut jujur bahwa secara fakta hidup kita rupanya tidaklah demikian. Fakta di lapangan kita lebih sedikit mengucap syukur daripada menuntut, memohon. Banyak orang tidak dapat hidup seperti apa yang dikatakan kitab suci tadi. Orang percaya itu penuh dengan stres akibat tekanan, kesulitan dan penderitaan. Sehingga semakin hari semakin menderita, semakin bertambah-tambah penderitaan. Nah, dengan ucapan syukur kita akan menghilangkan stres, menghilangkan beban penderitaan, menghilangkan sungguh-sungguh. Maka mulailah mengucap syukur dalam segala sesuatu. Sehingga kita tidak merasa terbeban. Nah, itu yang pertama. Jadi poin yang pertama ialah kita harus mampu mengucap syukur senantiasa dalam segala sesuatu. Artinya di dalam situasi sulit, di dalam situasi menderita, di dalam situasi apapun, atau kita bersenang atau bergembira, mengucap syukurlah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mampu mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kita harus mampu mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini merupakan kenyataan yang sering kali kita lupakan. Mengapa? Banyak orang mengucap syukur oleh karena merasa mampu melakukan hal ini dan hal itu. Mampu melewati masalah ini dan masalah itu. Itu seakan-akan mengatakan bahwa semua itu terjadi adalah hasil usahanya sendiri. Usaha manusia itu sendiri. Sehingga dia tidak merasa punya tanggung jawab mengucap syukur dalam nama Yesus. Semuanya itu adalah jerih payahnya sendiri. Jadi bukan karena kita mengucap syukur di dalam Yesus. Jadi orang percaya dituntut untuk mengucap syukur semata-mata demi nama Yesus. Bukan demi namaku. Bukan karena keberhasilanku, kuat gegahku, maka aku mengucap syukur. Tapi karena Yesuslah yang memberi kuat, keselamatan, berkat, dan kemampuan bagi kita mengatasi segalanya, maka kita mengucap syukur. Yesuslah yang memampukan kita melihat kemurahan Allah yang merajut kehidupan kita dari sengsara menjadi nikmat, dari terbelenggu dosa menjadi selamat. Nah, suatu hasil penelitian yang mengatakan bahwa bersyukur dapat meningkatkan kesehatan fisik dan emosional. Ini hasil penelitian. Kalau kita bersyukur, maka itu akan meningkatkan kesehatan fisik dan emosional. Memiliki gaya hidup penuh rasa syukur dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan suplai darah ke hati kita. Jadi kalau kita mengucap syukur setiap hari, itu akan menambah kekebalan tubuh, imun tubuh, dan mensuplai darah ke hati kita. Jika kita melakukan hal ini dengan rutin, artinya mengucap syukur setiap hari, mengucap syukur setiap hari, kontinuitas, kita lakukan setiap hari rutin, maka dapat meningkatkan kewaspadaan kita. Jadi kita semakin waspada. Atau antusiasme kita. Bahkan energi dan juga meningkatkan kualitas tidur kita. Jadi orang yang susah tidur karena mungkin susah bersyukur. Tapi kalau kita sering bersyukur, maka tidur kita pun nyenyak. Sebagai orang beriman kita harus bersyukur dalam Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus senantiasa hadir dalam perjalanan hidup kita. Tuhan selalu peduli terhadap hidup kita, karena itu bersyukur adalah bagian dari tugas kita sebagai orang percaya. Kita menyerahkan segala sesuatu penyelenggaraan hidup kita kepada tangan Tuhan. Itu yang kedua. Jadi kita bersyukur di dalam nama Tuhan. Itu poin yang kedua dalam nas hari ini. Poin yang ketiga yang terakhir dari nas hari ini ialah kita harus mampu mengucap syukur yang ditujukan kepada Allah. Kita harus mampu mengucap syukur yang ditujukan kepada Allah. Jadi ucapan syukur kita bukan pada diri kita, tapi ucapan syukur kita itu ditujukan hanya kepada Allah. Raja Daud dalam doanya pernah berkata, aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya, sebab kasih setiamu besar atas aku, dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Mazmur 86 ayat 12-13. Jadi tujuan ucapan syukur haruslah kepada Allah. Jadi tidaklah kepada diri kita. Tetapi karena Tuhan telah memberi kita keselamatan, kasih setianya, melepaskan nyawa kita dari dunia orang mati. Itu kesaksian pemazmur, dan itu juga kesaksian kita bahwa Tuhan telah melepaskan kita dari belenggu kematian, dari belenggu dosa, sehingga kita beroleh kehidupan yang kekal. Maka tujuan ucapan syukur kita hanyalah kepada Allah. Sebagaimana pemazmur ingin katakan bahwa tujuan ucapan syukur kita tidaklah kepada nama manusia, kehebatan manusia, tetapi kepada nama Allah Bapa kita. Demikian pula yang diajarkan Rasul Paulus pada jemaat Efesus, bahkan kepada kita saat ini. Bahwasanya hanya Allah lah yang patut menerima ucapan syukur kita. Hanya Bapa di sorgalah yang mampu menerima pujian dan ucapan syukur kita. Nah, karena itu marilah kita berusaha memiliki hati yang penuh syukur kepada Tuhan, agar hidup kita menjadi pujian bagi Tuhan. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang mengajar kami untuk senantiasa bersyukur, karena dengan mengucap syukur Tuhan telah menolong kami mengatasi segala persoalan hidup kami. Dengan bersyukur kami memiliki pemahaman bahwa kami harus mengucap syukur senantiasa dalam segala sesuatu. Dan kami mengucap syukur dengan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mengucap syukur untuk Allah. Ajar kami memahami mengerti firman-Mu ini. Sehingga dalam kehidupan kami tiada henti mengucap syukur. Karena saat kami mengucap syukur, kami akan memperoleh berkat-Mu yang berlimpah. Terpujilah Engkau Bapa, demi Kristus kami memohon. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tetap jaga prokes, pakai masker, jaga jarak, dan sering cuci tangan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.